Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini dengan penuh semangat. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Saya percaya pagi hari ini you will be blessed by the word of God this morning. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, pagi hari ini kami kembali mengucap syukur untuk segala berkat, kesehatan, kekuatan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami semua ada dalam penyertaan, perlindungan Tuhan senantiasa, sehingga kami masih ada dalam keadaan sehat. Kami tahu itu semua karena Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi hari ini kami buka hati untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Roh Kudus berikan kami hikmat, terutama hamba-Mu berikan revelation, wisdom, supaya hamba bisa delivery the message. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba bisa disampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus urapi, karena aku sadar tanpa Engkau aku gak bisa, dan aku sangat membutuhkan Engkau. Aku juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus Kau jamah dan Kau sendiri yang berbicara di hati mereka. Biar semua mereka dikuatkan, dipulihkan, disegarkan, dan akhirnya semua kami boleh menjadi dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus ambil alih semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi kembali Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Dengan sukacita pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama yuk belajar kembali kebenaran firman Allah. Dan pagi hari ini dalam khotbah Amin, judul khotbah saya adalah Asal Setia, Harapanmu Tidak Akan Hilang. Saudara, dalam sebuah doa pagi ketika kami sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara begitu kuat, begitu jelas dalam kehidupan kami. Dikatakan, nah asal kalian setia, maka harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya, kita punya pengharapan, kita punya harapan. Apalagi selama 2 tahun ini mungkin kita sebagian mengalami kerugian dalam usaha. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami kemerosotan, mungkin kita mengalami banyak hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam berbisnis kita punya harapan bahwa bisnis kita akan mencapai sebuah target, tapi kenyataannya kita gak mencapai itu dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun ini. Mungkin akhirnya kita mulai putus asa. Tapi Alkitab jelas sekali berkata bahwa asal setia, katanya kuncinya adalah setia. Harapanmu tidak akan hilang. Saudara, mungkin kita merasa gak ada harapan lagi, gak mungkin lah kita bisa pulih, gak mungkin kita bisa kembali berhasil dan sebagainya, apapun itu. Tapi Alkitab jelas sekali berkata, this is the word yang saya dapat. Roh Kudus memberikan sebuah encouragement dalam kehidupan kami. Nah, asal kamu setia, harapanmu gak akan hilang. Dan that is very encourage me and my family untuk kami terus setia kepada Tuhan, setia melakukan apapun yang Tuhan suruh. Sekalipun apa yang kita lihat di depan mata gak sesuai, belum sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi jelas Roh Kudus berbicara kuat sekali. Asal kamu setia, harapanmu tidak akan hilang. Dan pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada Anda semua, asal selama kita setia, harapan kita tidak akan pernah hilang. Jangan pernah lepaskan pengharapanmu, apalagi pengharapan dalam Kristus. Kita harus pegang itu kuat-kuat. Karena gak ada satu manusia pun bisa menghalangi pengharapanmu kepada Allah. Karena saya percaya kalau Tuhan memberikan sebuah pengharapan dalam hidup kita, pengharapan itu gak pernah sia-sia. Anda harus pegang itu, believe it and keep it. Dan saya percaya kuncinya Tuhan berkata, asal kalian setia, harapan kalian gak akan pernah hilang. Pagi hari ini I just want to encourage you dimanapun Anda berada. Jangan lepaskan harapanmu. Apapun pengharapanmu akan Tuhan, mungkin pengharapanmu akan keluargamu, pengharapanmu akan pelayananmu di hari-hari ke depan, pengharapanmu akan keuanganmu, bisnismu di hari-hari yang akan datang. As long if you faithfulness, kamu setia faithful dengan Allah. Dan saya percaya Alkitab berkata, dan ini Roh Kudus berbicara jelas sekali, bahwa harapan kita gak pernah hilang, saudara. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar dari the story of Ruth. Bagaimana ketika saya mempelajari perkataan ini, saya renungkan
tiba-tiba terlintas di pikiran saya, di hati saya, the story of Ruth. Lalu saya mulai mempelajari kembali tentang the story of Ruth. Saya pernah mengkhotbahkan tentang the story of Ruth, dan mungkin Anda juga pernah dengar khotbah-khotbah tentang the story of Ruth. Kita tahu bagaimana dia setia, dan sehingga pengharapannya gak pernah hilang. Saudara, sekalipun dia merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Kita semua tahu the story of Ruth, nanti kita akan belajar sama-sama. Ketika dia meninggalkan, suaminya meninggal, dan Orpa dan dia bersama-sama disuruh oleh mertuanya pulang ke negaranya, pulang ke bangsanya. Tapi Orpa pulang akhirnya, tapi Ruth tidak. Ruth tetap berpaut, dia tetap setia. Dan bahkan Naomi ngomong sama Ruth, kamu nunggu aku percuma, gak ada harapan lagi untuk kamu menikah dan punya anak. Kenapa? Kalaupun hari ini aku menikah dan aku punya anak, gak mungkin kamu nunggu sampai anakku besar. Artinya jelas Naomi berkata, kalau kalian ikut aku gak ada harapan lagi. Tapi saudara, siapa nyangka Anda tahu the story of Ruth, dan Anda tahu ending daripada story daripada Ruth ini. Sekalipun gak ada harapan lagi, rasanya gak mungkin kalau Ruth menikah dan dia punya anak, gak mungkin nunggu anaknya besar lalu menikah dengan Ruth ataupun Orpa. Sehingga Orpa akhirnya sadar memang gak ada harapan lagi. Kalau aku terus ikut Ruth, maka aku terus ikut Naomi, gak ada harapan buat aku. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Tapi Alkitab mencatat Ruth berpaut kepada Naomi. Dan siapa sangka, Anda lihat storynya, akhirnya dia ketemu Boaz, menikah, dan di silsilahnya bahkan ada Raja Daud, saudara. Dan saudara, ini sesuatu yang luar biasa, mengingatkan saya, nak, asal kamu setia, harapanmu gak akan pernah hilang. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa meng-create sesuatu dari yang gak ada menjadi ada, dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi saudara gak perlu takut pengharapanmu hilang, karena di dalam Kristus selalu ada harapan, because He is the hope of glory. Dia adalah pengharapan itu sendiri, dan dia gak pernah mengecewakan kita. Dia selalu memberikan pengharapan kepada setiap kita yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini yuk kita belajar sama-sama the story of Ruth. Ketika saya mempelajari the book of Ruth, saya menemukan hal yang luar biasa. Nah, kisah Ruth ini menjadi sebuah kisah yang inspirational bagi begitu banyak wanita. Gak mudah sih, nanti kita akan belajar what is the secret sampai setianya dia bisa menghasilkan yang luar biasa, sampai akhirnya dia bisa diberikan sebuah kehormatan dalam sebuah silsilah Raja Daud dan semuanya. Saudara, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang istimewa. Nah, kalau kita perhatikan, kitab Ruth adalah kitab yang menurut saya adalah kitab yang istimewa. Kenapa? Karena di Alkitab cuma ada 2 dari Kejadian sampai Wahyu, 2 nama wanita yang ditulis dan akhirnya menjadi sebuah nama kitab dan diakui oleh seluruh dunia. Salah satunya Esther, dan yang kedua adalah kitab Ruth, saudara. Buat saya Esther adalah orang luar biasa. Dia orang Yahudi dan dia berkorban dan dia jadi pahlawan dan dia luar biasa. Menurut saya ketika story daripada Esther dimuat dan nama Esther diambil dijadikan salah satu nama kitab, itu wajar dengan semua yang dia lakukan. Tapi kalau Ruth, saudara, Anda pelajari, pertama menurut saya ini kitab Ruth luar biasa. Karena kenapa, saudara, ditulis dengan nama wanita, dan wanitanya kafir, saudara, bukan wanita Israel, bukan wanita bangsa yang luar biasa pilihan Allah, tapi ini adalah wanita janda kafir lagi, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, kata janda, kata kafir bukanlah kata yang baik untuk ketika Anda membaca, mempelajari firman Allah, Alkitab. Itu bukan kata yang baik atau yang positif, saudara. Janda dan juga sudah janda, miskin dan kafir lagi, saudara. Ini bukan sesuatu yang baik. Tapi kenapa kok bisa seorang janda, kafir dan miskin, bahkan namanya akhirnya ditulis, dikutip, dijadikan nama salah satu daripada kitab yang kita akui. Itu sebabnya saya percaya bahwa Ruth adalah seorang yang sangat luar biasa. Yuk kita belajar sama-sama apa sih keistimewaan dari Ruth. Yang pertama, saudara, saya percaya Ruth memiliki sebuah keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ini saudara, banyak orang ngomong believe God, percaya, amin. Semua ngomongnya gampang, tetapi bukan sesuatu yang mudah.
Ternyata untuk percaya sama Tuhan itu butuh keberanian. Kenapa? Nanti saya akan buktikan. Apa sih yang membuat begitu hebat dari Ruth sehingga dari seorang janda, maksud saya miskin lalu kafir lagi, karena dia mempunyai keberanian untuk percaya kepada Allah. Nah saudara, kalau saudara pelajari siapa sih Ruth di Alkitab, saudara Anda bisa pelajari kata kafir, kata janda, miskin, itu bukan sesuatu yang baik saudara. Janda zaman itu sangat berbeda dengan janda saat ini, saudara, zaman ini. Janda waktu itu kehilangan semua status sosial, politik, ekonomi, dan semuanya, saudara. Nah, tapi kalau Anda percaya, Anda baca kisah Ruth ini luar biasa. Menurut saya kisah Ruth ini penuh dengan bukti bahwa kalau kita setia, maka harapan kita nggak pernah hilang. Bayangi, kalau Anda baca The Book of Ruth dari pasal yang pertama, dimulai dengan kelaparan terjadi di Efrata, Bethlehem. Lalu akhirnya Elimelek harus pindah ke Moab, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saya percaya ini adalah bukti bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Pengharapan gak akan pernah hilang kalau kita setia. Dan ini campur tangan Tuhan, dimulai dari sebuah kelaparan. Lalu akhirnya Elimelek pindah ke Moab. Dan di situ dia ketemu Naomi. Disinilah Naomi maksud saya bertemu dengan Ruth dan Orpah. Kemudian suami dan 2 anak itu meninggal. Suami Naomi meninggal, 2 anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Lalu akhirnya apa yang terjadi, karena meninggal mereka harus balik lagi ke Bethlehem. Dan waktu mereka pergi terjadi kelaparan, harus mereka ngungsi ke Moab. Tapi waktu mereka pulang tidak ada kelaparan. Hal ini membuat Naomi dan Ruth akhirnya pulang ke situ karena mereka mendengar di Bethlehem tidak lagi kelaparan. Dan akhirnya akhirnya mereka pulang, Ruth ketemu dengan Boas, seorang bangsawan Israel yang kaya raya. Dan semua kita lihat ceritanya. Kalau Anda lihat ini kayak film-film. Kalau Anda lihat, wah ini kayak story-story di film-film. Mungkin di film Korea atau film apa. Dimulai dari sebuah kelaparan, akhirnya mereka pindah ke Moab. Di Moab mereka ketemu Ruth dan Orpah. Lalu akhirnya mereka menikah. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Elimelek meninggal, suami dari Naomi. 2 anaknya meninggal. Akhirnya mereka mau pulang. Dan mereka mendengar bahwa di Bethlehem tidak lagi ada kelaparan, tapi sudah selesai. Tidak kelaparan lagi. Mereka akhirnya pulang. Dan waktu pulang di tengah jalan ada sebuah dramatis, di mana ada 3 wanita, Naomi, Orpah, dan Ruth. Akhirnya dijelaskan sama Naomi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Ruth mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Allah. Dan ini butuh keberanian. Dia memberanikan diri untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau dia setia, maka pengharapannya gak akan pernah hilang. Saudara, gak gampang. Di tengah-tengah kita udah gak tahu mau berharap sama siapa, lalu kita percaya berharap sama Tuhan. Gak gampang. Abraham juga lakukan itu. Abraham tidak menjadi lemah imannya karena dia tahu dia sudah tua dan Sarah mati haid. Tapi justru dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Karena Allah bisa sanggup melakukan apa yang kita gak pernah pikirkan. Apa yang gak mungkin bagi Allah, apa yang gak mungkin bagi manusia, pasti bagi Allah mungkin, saudara. Nah saudara, butuh keberanian untuk percaya. Bahkan saudara, setelah Ishak besar, saudara, diminta dikorbankan, dia percaya. Dan itu butuh keberanian. Ruth ketika memutuskan untuk mengikuti daripada Naomi, itu butuh keberanian. Dan saya percaya karena kesetiaannya, dan dia punya keberanian untuk percaya kepada Allah, saudara. Akhirnya pengharapannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia bukan cuma mendapat suami, tapi dia mendapat suami yang kaya raya, suami yang baik, suami yang luar biasa. Bahkan melalui keturunan Boas dan Ruth, saudara, kita bisa lihat ada silsilah daripada Raja Daud, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, menceritakan, membuktikan bahwa kalau kita setia, maka pengharapan kita tidak akan pernah hilang, saudara. Yang kedua, apa sih keistimewaan Ruth? Yang kedua, setelah dia memiliki keberanian untuk percaya, dia memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Saudara, di tengah-tengah itu dia memiliki sebuah keberanian untuk membuat keputusan. Dan keputusannya ini sulit, saudara. Saudara, gak mudah untuk memutuskan untuk tetap ikut Naomi.
Karena alasan yang pertama, Naomi sudah gak punya anak laki-laki. Artinya dia gak bisa meneruskan keturunan daripada Naomi. Saudara, Naomi berkata bahkan kepada kedua mantunya. Mantu intinya dia ngomong bahwa kalaupun aku hari ini menikah, aku punya anak, gak mungkin kalian tunggu anakku. Pulanglah, lanjutkan kehidupan Anda. Orpa mikir, saudara, iya ya. Tapi Rut dikatakan di Alkitab mencatat, Rut berpaut kepada Naomi. Kalau Anda baca Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14, menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, lalu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Sebelumnya mari kalau saudara perhatikan baik-baik, ini gak mudah. Ketika dijelaskan semuanya, dikasih tahu, akhirnya Orpa sadar, iya sih. Lalu akhirnya dia mencium Naomi mertuanya, lalu dia pamit. Tapi Alkitab mencatat bahwa Rut tetap berpaut, dia tetap setia. Dia tahu, dan ini gak gampang saudara, membuat sebuah keputusan yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Sulit sekali saudara. Kenapa sulit? Karena waktu dia memutuskan untuk ikut daripada Orpa, ikut Naomi maksud saya saudara. Saudara, dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan bangsanya, adat istiadatnya, mungkin makanan kesukaannya dan sebagainya. Untuk mengikuti Naomi artinya dia memutuskan untuk meninggalkan semua kehidupan lamanya. Dan dia harus balik karena ini di Moab saudara kejadiannya. Karena waktu itu Elimelek terjadi kelaparan di Bethlehem Efrata. Elimelek membawa Naomi istrinya dan anaknya pergi ke Moab. Di situ mereka ketemu dengan Rut. Artinya ketika Naomi mau pulang ke Bethlehem, Rut harus memutuskan sesuatu yang berat. Dia harus punya sebuah keberanian. Dia harus meninggalkan bangsanya. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan adat istiadatnya dan masuk kepada adat istiadat Yahudi yang sebelumnya dia gak pernah jalani. Dia harus merelakan dirinya untuk meninggalkan bangsanya dan bergabung menjadi bangsa lain saudara. Dan ini gak mudah. Itu punya keberanian. Tapi saudara, karena dia setia, dia punya keberanian. Ini yang keistimewaan yang dimiliki oleh Rut. Dia punya keberanian untuk memutuskan sesuatu yang sulit. Siapa bilang ikut Naomi gampang saudara? Mana Naomi suka marah-marah? Mana Naomi kepahitan? Dari mana Pastor Robert bisa nyimpulkan? Waktu dia pulang, orang-orang manggil dia itu Naomi. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa melakukan hal yang gak enak dalam kehidupanku. Dan dia berkata marah, dengan tangan penuh aku keluar dan aku pulang dengan tangan kosong. Saudara, Naomi kepahitan, dia kecewa dan gak mudah untuk tinggal kepada seorang janda lalu kepahitan lagi saudara. Dan ini keputusan yang sulit. Saya tahu waktu Naomi menceritakan semua apa adanya, saya percaya sebagai manusia, Naomi menceritakan semua dengan tulus. Karena dia berkata, kalau kalian ikut aku gak ada harapan lagi. Aku gak bisa punya anak lagi. Dan aku sudah tua. Kalaupun aku menikah punya anak, gak mungkin kamu nunggu sampai anakku besar. Artinya dia menceritakan semua kebenaran. Dan itu membuat Orpa terbuka dan berkata, dia pamit pulang melanjutkan kehidupannya. Saya percaya Rut juga bukan orang tolol, dia juga mikir. Tapi saudara, ini yang luar biasa dari Rut. Dia setia. Alkitab mencatat dia tetap berpaut, dia tetap setia kepada mertuanya. Mungkin dalam pikirannya, kalau aku tinggali mertuaku kasihan sendirian, biar dia mengabdi untuk mertuanya. Dia gak mikir bahwa dia nanti ketemu Boas, dia menikah lagi. Dia gak ada pikiran. Yang dia tahu cuma satu, dia berpaut kepada Naomi. Itulah kesetiaan. Dia begitu setia dengan mertuanya dan dia mau melayani mertuanya saudara. Dan itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara, itu butuh keberanian untuk memutuskan sesuatu keputusan yang sulit saudara. Dan saya bersyukur dan saya melihat saudara, keputusan yang sulit itu dibuat dengan penuh keyakinan. Dan dia percaya kesetiaannya pasti akan membuahkan hasil. Dan Alkitab mencatat saudara, benar saudara, ketika dia pulang, akhirnya di end of the day dia ketemu Boas. Dan dia menikah dan bahkan dikaruniai oleh anak.
Dan akhirnya bahkan salah satu silsilah daripada Rut ada Raja Daud, saudara. Itulah yang saya katakan berkat blessing daripada kesetiaan, bahwa pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Yang ketiga, lalu saya akan tutup, saudara. Apa sih yang menjadi kelebihan daripada Rut? Yang pertama, dia memiliki keberanian untuk percaya. Yang kedua, dia memiliki keberanian untuk memutuskan sesuatu yang sekalipun sulit sekali. Dan yang ketiga, saudara, dia memiliki keberanian untuk move on. Nah, ini yang paling penting, saudara. Kalau Anda cuman setia saja, is not enough. Kita perlu punya keberanian untuk move on, melupakan apa yang ada di masa lalu dan terus moving forward bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang yang kecewa, diperlakukan gak enak, dihianati, akhirnya dia stop di situ dan dia mungkin gak meninggalkan Tuhan, tapi dia berkata, udah gue capek pelayanan, disakitin terus, dihianati terus. Saudara, ada begitu banyak teman-teman yang saya tahu, mereka disakiti, dikecewakan, mereka tetap, bahkan mereka berkata, Pastor, aku tetap mau baca Alkitab, terus berdoa, tapi aku gak mau ke gereja, karena aku gak bisa percaya dengan gereja, aku disakiti gereja, aku mungkin dihianati oleh orang-orang gereja, aku disakiti oleh para pendetaku dan sebagainya. Dan ini yang menjadi masalah, mereka tetap seolah-olah setia kepada Allah, tapi mereka gak punya keberanian untuk move on. Belajar dari the story of Ruth, dia adalah orang yang setia, dia berpaut kepada Naomi. Dia gak cukup berpaut doang, dia harus buat keputusan yang sulit. Dia harus punya keberanian untuk percaya kepada Allah, bahwa kalau dia setia melayani Naomi, dia percaya kepada Allah akan memberkati kehidupannya, akan membuka jalan. Dan saya yakin katanya bahwa pengharapannya gak akan hilang. Lalu dia juga punya keberanian, dia bukan cuma berpaut setia, tapi dia harus memutuskan hal-hal yang sulit. Salah satunya adalah pindah dari Moab ke Bethlehem. Dia harus meninggalkan segala macam adat istiadat, kebiasaan, makanan, dan sebagainya. Dan dia harus pindah, saudara, menuju Bethlehem mengikuti Naomi karena harga dari sebuah kesetiaannya kepada Naomi. Dan dia juga harus mau move on, saudara. Dia move on, saudara. Kalau Anda pelajari, dia berani move on, melupakan yang lalu. Bahkan dia maju terus. Bahkan kalau Anda pelajari, saudara, Anda akan menemukan bahwa ide untuk dia ada memungut jelai adalah ide daripada Ruth. Dan dia berkata kepada Naomi, biar dia pergi ke ladang untuk memungut jelai dan sebagainya. Saudara, dia melupakan apa yang ada di masa lalu, lalu dia berani move on. Sampai akhirnya dia ketemu Boas, dan Tuhan mempertemukannya dengan Boas, dan itu mengubah seluruh kehidupannya. Ada begitu banyak orang Kristen, dia bisa move on, dia bisa setia, mungkin dia gak meninggalkan Tuhan, dia masih tetap baca firman, doa, tapi dia gak berani move on. Sehingga ketika ditawari mungkin untuk melayani kembali dan sebagainya, mereka berkata, udah cukuplah, saya yang penting di rumah saja. Saudara, it's not enough cuman kita tidak keluar, mungkin kita tetap berpaut, tapi kita perlu move on. Kita perlu memutuskan sesuatu keputusan yang berani, walaupun itu sulit, saudara. Dan kita juga harus punya keberanian untuk percaya kepada Allah, bahwa percaya kalau kamu setia, upah dari kesetiaanmu pasti tidak akan mengecewakan. Yang saya yakin firman Allah ngajari kita pagi hari ini, bahwa asal kamu setia, harapanmu tidak akan hilang. I believe it, aku percaya itu, aku pegang itu. Melalui the story of Ruth yang kita pelajari, bagaimana Ruth setia kepada mertuanya, dan kesetiaannya membuahkan hasil. Dia ketemu dengan Boas, dan hidupnya berubah, saudara. Saya yakin hari ini dimanapun Anda berada, selama Anda setia, Anda gak pernah lepaskan kesetiaan itu, Anda akan lihat kesetiaanmu akan membuahkan hasil. Kesetiaanmu tidak akan pernah mengkhianatimu. Kesetiaanmu kepada Allah, kesetiaanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Karena saya yakin Tuhan ngomong jelas sekali, nak, asal setia, harapanmu tidak akan hilang. Apapun yang menjadi pengharapanmu hari ini, setia sama Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, kalaupun Anda dikecewakan, tapi Tuhan minta Anda tetap lakukan apapun yang Tuhan suruh. Kesetiaanmu kepada Allah, saya yakin, saudara, akan membawa kehidupanmu mengalami
dan menikmati sebuah pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar sebuah kebenaran melalui the story of Ruth, di mana Tuhan dia berpaut kepada Naomi, sekalipun Naomi sedang terpuruk, bahkan seolah-olah tidak ada harapan dalam kehidupannya, tapi dia tetap percaya. Dia memiliki sebuah keberanian untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang meng-create sesuatu dari yang gak ada jadi ada, dari yang gak mungkin jadi mungkin. Bukan hidupnya bergantung kepada Naomi, tapi dia bergantung kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan. Biar hari ini kami juga bisa menggantungkan hidup kami, menaruh pengharapan kami bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Tuhan. Kami punya keberanian untuk percaya bahwa kalau kami setia kepada Tuhan, maka kami percaya pengharapan kami gak akan pernah hilang. Apapun itu Tuhan, we believe it, kami percaya Tuhan sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua pasti terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Biar kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk berani memutuskan semua keputusan apapun yang sulit sekalipun gak enak, gak menyenangkan kami, tapi keputusan yang apapun yang Tuhan mau, biar kami punya keberanian untuk memutuskan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan kami juga bisa move on, moving forward. Dan kami gak melihat masa lalu apa yang kami alami, tapi kami terus moving forward bersama-sama dengan Kau. Terima kasih, bless your people Lord. In Jesus name, I speak life, healing, breakthrough and restoration to all your people. In Jesus name, bless them Lord. Biar firman hari ini yang keluar, biar kami terus setia. Kami percaya kesetiaan kami tidak akan pernah mengkhianati dan mengecewakan hidup kami. Selama kami setia kepada Allah, kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapak buat apa yang Kau sudah lakukan. In Jesus name we pray. Amen, amen. God bless you. Sekali lagi saudara percaya, asal engkau setia kepada Tuhan, saudara, tentunya pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Itu sebabnya hari ini apapun pengharapan dalam hidupmu, jangan lepaskan itu, tetap pegang, percaya. Kalau kau setia sama Tuhan, pengharapanmu akan jadi kenyataan. God bless you and have a great day with Jesus this morning. Dan sampai ketemu Jumat depan dalam program Amin yang berikutnya. God bless you.